Pak Prabowo tuh ada di Gerai ini. Kades, terus dinas koperasi, gubernur, bupati juga ada di sini. Nah, ini kan jalur aktif. Ketika orang datang ke sini dan nggak sesuai ekspektasi mereka, Koperasi Merah Putih itu gini apa? Kaget juga sih Pak. Kaget juga. Kaget. Ini ceritanya dadakan. Saya dikasih tahu sama Pak Teguh, saya cari lokasi buat Itu belum gerai. belum Saya tahu. belum tahu. Itu dikasih tahu sama Pak Teguh. Mungkin kaget juga ke bawa kerja yang basicnya militer gitu kan. Di Bandung militer lagi di Bandung itu. Kayak segi pengangguran, kemiskinan dan gitu kan. Ya. Terus nanti juga kan kita juga ada pemasukan PAD juga ke desa. Ya. Terus dari segi ekonomi juga ibaratnya berputar di dalam gitu, nggak bocor Nggak lah. bocor Yang keluar. dari luar masuk ke sini. malah. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman perlu di sekarang rame-rame. Saya dikeroyok. Tadinya mau berdua aja, sekarang jadi berempat. Saya ada di Gerai Koperasi Merah Putih yang sangat strategis dan ini bakal menjadi potensi perekonomian yang sangat besar ke depannya. Nah, di samping saya sudah ada tentu Ketua Koperasi Merah Putih. Perkenalkan, nama saya Jainal. Nama saya Serda Teguh Subarna. Saya Babinsa Babakan. Saya Asep Ali Wahyudin, perangkat Desa Babakan sebagai Puskesos Desa Babakan. Puskesos Desa Babakan, Pak Ali, Pak Jenal, sama Pak Teguh ya. Iya. Nah, teman-teman, itulah hari ini saya akan berbincang dengan mereka. Dulu Kang Jenal awal jadi ketua pertama kali. Ini kan gerai mewah ya, tapi kita bakal nyampe ke sana nih. Tapi saya pintar dulu. Kang Jenal gimana awalnya jadi ketua koperasi, terus kan dari bulan tahun lalu kan, Ya. terus sampai sekarang ini terbangunnya gerai ini gimana ceritanya? Jadi memang Kang Uta, saya juga nggak nyangka sih sebetulnya. Awal-awalnya itu dengar mau ada sosialisasi di desa gitu kan. Terus saya juga udah mempersiapkan nih dari ada temennya lagi memang di bidangnya katanya gitulah, yaitu orang dari bisa masalah akuntansi gitu kan. Jadi memang sesuai kan gitu kalau untuk ngelola koperasi. Nah waktu itu teh ada sosialisasi katanya. Saya juga Di mana itu? Di desa? di desa, Di ya. desa. Waktu itu teh saya juga nelpon paginya itu ke teman teh, suruh datang ke sana gitu kan, yang mau dicalonin ke sana. Udah nyampe di sana saya tuh udah kumpul semua. Nah itu mah yang tadinya memang sosialisasi, jadi harus ada percepatan katanya, harus ada pemilihan. Awalnya sosialisasi masalah koperasi, tiba-tiba langsung pemilihan ketua. Ya. Masih terpilih nggak di situ? Alhamdulillah terpilih. Tadinya nolak sih, saya juga udah tawar-tawarin gitu ke teman teh. Awalnya nolak. Gitu. Ya memang harus begitu mungkin. Jadi satu ketua berapa pengurus? 9. 9. Oh itu udah berarti 10 sama Pak Jenal. Enggak, 9 Oh sama 9 saya. sama Pak Jenal. Nah dari awal bulan 2025 kan, bulan apa tuh? Kalau nggak salah bulan 8. Bulan 8. Ya. Oke. Sekarang 2026 bulan 2. Ya. Berarti ada 6 bulanan. Ya, betul. Kan dari 6 bulan itu ada perjalanan nih. Betul. Ya kan? Nah, itu gimana dari, kan pasti dari ke dinas koperasi, terus ternyata ada perkembangan tuh, ada Agrinas, terus ada Pak Babin juga yang harus mengawal Ya, betul. semuanya pergerakan koperasi. Ini anak gimana cerita dari awalnya? Dari mana dulu kita? Nah, setelah kita udah bikin struktural ya, struktural koperasi. legal koperasi gitu kan, dibantu sama orang koperasi dari dinas juga Dinas gitu koperasi. kan, terus ada pendamping juga gitu. Nah diarah-arahin lah, alhamdulillah udah selesai gitu. Untuk secara legal mah kita, cuman kalau untuk anggota belum ada rekrutmen. Belum ada rekrutmen. Anggota ya, karena masih simpang siur sih. Tadinya bulan depan itu saya tuh mau sosialisasi, tapi hasil pelatihan bulan kemarin itu dari pihak koperasi Persina begini gitu. Oh iya, Terus, iya. Memang berubah-berubah sih peraturan kadang-kadang ya. Terus ketemu lagi sama teman-teman dari ini, dari Agrinas juga, katanya gini. Jadi
mau yang mana gitu saya pakai gitu. Jadi bingung ya. Tapi semua juga bagus sih Pak, nanti ya ibaratnya dikolaborasikan aja. Berarti dari awal sampai sekarang belum ada perekonomian di koperasi itu? Belum ada. Belum. Nah, dari desa sendiri apa yang kan dari dana desa yang 1 miliar ya? Dipotong katanya 300 sekarang. Tinggal 300. Iya, Untuk koperasi. 372 juta, Pak. Itu benar ya? Benar, Pak. Itu hasil dari potongan pusat langsung, Pak. Oh, potongan dari atas. Langsung. Mau Desa nggak mau? mau nggak mau, desa hanya menerima 372 juta rupiah pada saat ini. Itu pun ketentuannya udah ada jelas, 8 poin. 8 poinnya untuk peruntukannya. Di luar koperasi. Koperasi nanti beda lagi, Pak. Karena Beda lagi. koperasi itu ujung tombaknya nanti di koperasi maju jalannya desa. Desa. Sekarang mudah-mudahan kita doakanlah koperasi ini maju berjalan dengan baik. Tapi Pak Kades ngedukung nggak? Mendukung Saya sekali, Pak. Beberapa daerah ada yang enggak ya, maksudnya. Hmm. Ya biasanya 1 miliar lebih, oh gara-gara koperasi ini sialan nih. Kades di sini gimana? Kalau alhamdulillah sih, Pak. Alhamdulillah. Kalau ini mah mendukung, Pak. Mendukung. Cuma kalau ada sedikit paham wajar lah. Karena kan di sini juga kalau udah pendukung tempatnya udah disediain. Cuma dengan adanya segini ya segini. Cuma desa Bantu ya gini tempatnya. Bareng ya. Sekitar 1000 meter yang dikasih sama desa ini, ya. ini aset desa kan. Teman-teman ini tuh di pinggir jalan jalur tingkat selatan Kabupaten Sukabumi kan. Strategis nggak semua gerai lo punya ini. Dan ini aset desa yang diperuntukkan untuk gerai ya. Untuk gerai koperasi. Gerai koperasi. Oh, nah kita runut lagi nih dari bulan 8 jalan nggak ada sambil wait and see kan nunggu ini teh peraturan gimana terus harus gimana terus ada yang katanya dari Himbara segala macam. Nah, pokoknya mumet lah, ada beberapa yang mumet, ada yang memang langsung jalan kan. Ujuk-ujuk tiba-tiba saya ngelewat ini gerai kok udah megah sekali. Katanya ada Agrinas dan Pak Babin yang harus mengawal. Nah itu dimulai bulan berapa, terus koordinasinya seperti apa dengan Pak Babin terus dengan Pak Agrinas gimana sih itu? Kebetulan ini kan koperasi ini proyek strategis terpusat ya. Nah yang mungkin perlu rekan-rekan ketahui kalau ini kita ada kerjasama Agrinas, terutama Kodim Kota Sukabumi, terutama Koramil Cisaat. Nah, di sini Babakan ini kita nginduknya ke Koramil Cisaat ya. Setelah itu kita koordinasi sama Panai, bahwasanya nanti kita dibutuhkan untuk gerai koperasi Merah Putih. Luasnya hampir 900 meter. Untuk bangunan sendiri kita 30 kali 21. Kita koordinasi di lapangan, banyak langsung cepat, reaksi cepat, kita langsung kerjakan. Kurang lebih kita awal mula Oktober ya? November ya? November akhir. Tanggal 11. 11. Ya alhamdulillah kalau secara ini kita nggak ada walaupun hujan, kita hujan aja terus. Mungkin mau gak mau kita kejar terus karena kita didampingi dengan perangkat desa atau koperasi yang saling support. Jadi kalau ibaratnya hujan rabat terus. Jadi kalau kata Om sekarang baru lewat sebulan belum apa-apa, 3 bulan udah keadaan megah seperti ini. Ini ya sama, kita saling support di lapangan. Alhamdulillah tercapai koperasi yang mungkin sekarang udah jadi aset desa Babakan. Gerai ini tuh jadi aset desa ya? Maksudnya aset desa, Pak. Nah itu dari bulan berarti 3 bulanan dong Pak Teguh ya? Betul. Kalau itu 3 bulan. 3 bulan ini udah selesai lah, tinggal bagian depan ya Pak? Apa masih pembangunan? Kita kalau pembangunan udah selesai 100%. Nah, kita tinggal ngejar tampilan di depan supaya menarik karena ini ibaratnya jalan provinsi ya. Oh, jalan provinsi. Kalau kita nggak siapkan dengan bagus, ya mungkin kalau kita nanti kedepannya punya konsep apa, kita saling support lagi. Ya mungkin kalau lihat Om di sana ada patung Kidang itu bukan patungnya. Nanti saya tunjukin teman-teman patung Kidang ada. Itu patung Kidang Kencana yang punya filosofi ya, mungkin jaga alam ya tadinya. Itu juga bukan faktor kesengajaan itu. Karena di situ ada bekas limbah dari ini
yang ukurannya berapa kubik besar-besar, mungkin tadinya kita mau belah juga pakai hammer, makan waktu juga. Ya udah, inisiatif saya sama Panai, udah kita bikin patung Kidang Kencana sesuai dengan Sukabumi ini kan, filosofi Sukabumi. Alhamdulillah sehari itu jadi. Oh, sebenarnya di gambar tuh nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Itu mah inisiatif kita di lapangan Bahan aja. sisa gitu daripada kebuang. Pertama ada bahan Saya kira bersisa. memang udah gambarnya gitu loh. Enggak. Enggak ada. Itu Itu di ada luar. limbah dari Bocimi mungkin ya. Ya. Besar-besar. Jadi bekas coran, tapi Coran. udah boulder. Gitu Kang. Jadi kalau misalnya memang dipindahin, dibongkar juga biayanya Lumayan juga. mahal. Yang mendingan dialokasikan lah. Nah, Dibikinin patung gitu. Patung. Ini gerai nanti saya tunjukin gerainya seperti apa, sangat strategis sekali ya. Sekiranya ini akan menjadi momok muka presiden. Ini kan program Pak Prabowo kan. Ya. Muka Pak Prabowo tuh ada di gerai ini. Terus mukanya mungkin Kades, terus dinas koperasi, gubernur, bupati juga ada di sini. Saya rasa ini adalah salah satu gerai koperasi yang akan pertama kali aktif. Ya. Nah, ini kan jalur aktif. Ketika orang datang ke sini dan nggak sesuai ekspektasi mereka, Koperasi Merah Putih itu gini amat. Itu kan akan mencoreng. Iya. Ya, akan mencoreng. Dan ini menjadi beban yang sangat besar ya. Nah, dari ketua sendiri, bagaimana ke depan konsepnya? Apakah ada bocoran sedikit? Konsepnya sih paling saya nangkap Apa memang ada arahan dari atas harus seperti ini, harus seperti ini? Kita juga sih kalau untuk segi gambaran ya memang sistem usahanya udah paham lah gitu kan. Tapi kita juga kan harus acuannya dari pusat juga. Jadi kita ngikutin gitu. Dan kemarin juga hasil pelatihan di Bogor itu intinya lebih ke bisnis sih. Ini ke bisnis ya. Jadi intinya kan koperasi ini adalah roda ekonomi ya buat masyarakat gitu kan. Yang di dalamnya itu kegiatannya itu berbagai usaha, itu mulai penjualan, tukeran barang, jasa, memenuhi kebutuhan masyarakat juga gitu. Dengan berbagai usaha lainnya. Oh, berarti masih menunggu juga nih seperti apa dari atas juga belum terlalu konkret ya. Ini gerai itu harus kayak gini. Jadi nanti ada cold storage-nya atau segala macam. Kalau dari pusat ya Pak ya, sementara yang masuk ke desa itu anggota koperasi itu minimal penerima manfaat. Contohnya kayak PKH, BPNT itu lebih diarahkan ke koperasi. Nanti ke depannya itu diarahkan ke sana. Kemungkinan menopang ekonomi juga. Ya. Jadi supaya penerima manfaat tidak belanja dari luar. Minimal mungkin belanja di koperasi. Iya. Jadi perekonomian di desa itu berputar ya. Berputar di situ. Itu, Kan sayang juga kan sekarang kalau yang penerima manfaat kayak PKH, BPNT sekarang ngambilnya di luar juga kan? Di luar. Ya makanya untuk kedepannya kemungkinan ke koperasi, Pak. Ke koperasi. Tuh, jangan kemana-mana ya pokoknya ya. Udah ada koperasi terus disediain juga barang bahan pokoknya, bahan pokting ya. Minimal ada pokting di situ. Kayak gitu. Bahan pokok penting. Nah, sekarang tanggapan masyarakat sendiri seperti apa? Udah sampai segini nih. Jualan belum kan? Belum ada. Cuma kan udah kelihatan, wih keren. Saya udah mulai ini Gimana warga ada tanggapan apa gitu? Kalau untuk warga mah masih bertanya sih Pak. Jadi intinya gini, karena kan dari pihak Kang Nay juga belum ada sosialisasi ya. Nanti kemungkinan ke 10 RW itu pasti datang lah dua koperasi ya. Itu agendanya belum. Belum. Karena kan operasinya juga belum stabil ya Pak ya. Belum ini. Nanti kalau udah normal kemungkinan Manai bisa sosialisasi langsung. Target bulan apa mulai jalan? Target operasional ini operasi Resmi berjalan lah operasional. bulan 4 Bulan 4. menurut informasi terakhir. Dan harus jalan ya Pak. Harus jalan. Cuma di mata masyarakatnya koperasi kan pinjaman bukan seperti itu bukan. Takut di masyarakat. Oh adanya koperasi itu pasti ada pinjaman. Bukan berarti tidak ada. Cuma untuk sementara koperasi Desa Babakan pinjaman lebih di ini karena kan teskan juga Pak. Iya.
mau balik lah gitu. Benar-benar mau balik. Maksudnya bukan ibaratkannya di nggak adain Pak, tapi ibaratkannya kita juga harus ada dana cadangan lah. Iya, iya. Tapi kalau misalnya memang mau kebijakannya mau dijalankan, Simpan pinjam itu dijalankan. yang penting jangan ngeganggu ke anggaran lain gitu kan. Soalnya resikonya tinggi Pak. Sangat-sangat tinggi itu. Banyak pinjamnya gitu. Ketika macet apa sebenarnya solusinya kan gitu. Karena kan tanggung jawab ketua koperasi juga itu kan. Awal-awalnya mungkin ya saya nggak tahu ya, mungkin ada yang pesimis ada yang optimis ketika ada koperasi. Terus tiba-tiba ada gerai. Jadi intinya Ini nggak pernah kaget juga sih Pak. Kaget juga. Kaget. Ini ceritanya dadakan. Saya dikasih tahu sama Pak Teguh, saya cari lokasi buat itu belum gerai. belum Saya tahu. belum tahu. Itu dikasih tahu sama Pak Teguh. Sama Bapak Bin. Bapak Bin suruh ke saya cari lokasi. Kita cari lokasi sebenarnya bukan di sini, Pak. Tadinya bukan di sini. Kita tempat di seberang. Oh, di seberang sana. Di seberang jalan. Sempet ada inilah sama ketua juga kan ya. Ini di sini nggak cocok kayak gitu. Oh, Jadi sebetulnya mas saya belum percaya Pak. oh belum percaya. Itu benar tuh sih. Ini teh bener sih Pak Teguh teh gitu kan. Soalnya gini, saya kan udah masuk grup tuh di grup koperasi. Jadi nggak ada pembahasan pembangunan gerai gitu. Nggak ada. Waktu itu teh ya. Ini mah infonya berarti dari Pak Teguh aja udah. Iya. Dari Pak Babin. Cuman ini Bener tuh sih. bocor dari pusat mungkin ya dari mana dari kementerian langsung ke mana Agrinas ke TNI ya gitu. Jadi nggak ke koperasi dinas koperasi kemungkinan kayak gitu. Jadi jempling wae gitu kan. Kan di grup yang itu nggak ada ya. Nggak ada. Bener Ya, sih. tapi Sama kita juga kaget. Ya sama. Namanya inklusi dadakan ya. Saya awal gini ke Pak Kades. Pak Kades, ini kita butuh lahan buat bikin koperasi gimana? Ntar dulu Pak katanya. Ntar dulu. Ya udah kita ntar dulu kan. Ntar dulu, diam dulu. Nah, karena sering waktu, ini kita ada instruksi bahwasanya nanti bikin koperasi pemerah putih buat percepatan. Oh, kalau udah itu kan udah ada gambaran nih. Emang yang dituliskan Bapak dari satu kan tentang koperasi merah putih mungkin langsung saya udah sama ke koperasi. Karena kita cari lahan tuh buat ini sama perangkat desa. Perangkat desa ngasih lahan yang di depan ini. Di seberang tadi yang Nah, tapi karena lihat kontur tanahnya mau dalam ya, urugan banyak, nggak mungkin kan buat dibangun. Udah seberangnya aja. Ya udah kita bikin di seberangnya lagi. Ya alhamdulillah. ya. Jadi sifatnya percepatan emang cepat. Ini kalau Om tahu, kalau kerja sipil ini kan ada dua bagiannya kalau antara sipil sama erection. Kalau sipilnya itu 2 bulan udah beres. Sipilnya 2 bulan udah beres. Nah, yang atapnya itu, Atapnya lama tuh Pak. ya itu yang bikin lama 3 bulan. Kalau yang lainnya udah clear. Udah clear ya. Kebetulan yang bekerja di sini juga masyarakat setempat. Dari utangnya juga sama adanya orang Kabupaten. Orang-orang sini. Orang sini Orang lingkungan. orang sini bawa orang lingkungan. Jadi kita juga terima kasih dikasih orang-orang yang emang benar bagus. Jadi kita juga nggak pusing di lapangan buat ngarahin anak-anak gitu juga udah. Jadi emang ke bawah-bawah mungkin kaget juga ke bawah-bawah kerja yang basicnya militer gitu kan. Di Bandung militer lagi di Bandung. Udah pasti tentara. udah pasti nurut gitu. Nah, jadi- Soalnya kan ngasih arahannya juga Iya. teriak-teriak gitu. Ya maksudnya sampai suara Sampai habis. suaranya habis. Jadi kalau awal-awal mungkin kaget ya. Iya. Dikasih instruksi seperti itu lama kelamaan mungkin karena belum kenal, lama kelamaan udah saling tahu ya, mungkin tahu karakter kita. Ya selama masih manut-manut aja kita nggak mungkin suara keras-keras kan. Ya wajar lah kita cut dikit kan, tapi nggak bikin sakit hati yang kerja, malah kita bikin enjoy aja. Yang penting target terlaksana gitu kan. Ya kita juga mungkin bisa Om lihat dari tampilan kita mungkin. Iya, tapi saya sekolah bangunan tuh lihat sudut sih. Iya. Lurus enggak ada sudutnya. Ya karena kita fokuskin ke terapiannya kan, sikuannya, sudutannya, terus ya itulah mereka di lapangan
yang cuacanya nggak bener-bener baru mulai udah hujan lagi. Baru kita Iya, mulai. sekarang cuacanya Iya. hujan terus ya Pak. Iya. Hujan terus. Ini kalau kita awal-awal setar sampai apa nggak hujan-hujan kayak gini sih ngomongnya nggak tahu nih. Dari awal kerjanya sampai sekarang ya, itu aja kondisinya. Iya. Jam 8 hujan. Udah kerja, baru kerja Hujan. hujan lagi. Baru nggak hujan, balik lagi hujan lagi. Benar. Jadi nggak ada, kadang-kadang bingung nih. Yang kerja mau gimana, nggak ada lokasikan buat apa, ujung-ujungnya ya udah ngobrol aja. Tapi yang penting, kata saya udah sini ngobrol. Yang penting kalau udah nanti ini, karena kita butuh kegiatan, waktu di ini, alhamdulillah mereka pada nurut. Biasanya pulang jam 4, jam 5, karena mungkin lihat kondisi hujan, mereka juga pengennya ini kata saya, ini buat yang bekerja, ini nanti kedepannya buat warga-warga sendiri. Jadi bikin semaksimal mungkin. Bagus lah. Bagus karena ini bukan buat saya, buat warga sendiri. Mungkin dengan itu situ kebetulan Pak Asep sama Pandai ngasih orang-orang yang terbaik ya di Desa Babakannya, alhamdulillah target tercapai untuk Koperasi Merah Putih ini. Selama 3 bulan itu target Ya. tercapai. Iya. Saya mau ngomongin konsep ini belum ada arahan kan, takut Ya. kita salah. Betul. Mungkin Pak, Benar, Pak. mungkin ada konsep-konsep tersendiri nanti kita bahas ya Pak. Ya. Nah, selama perjalanan itu kan mungkin ada momen-momen nih pembangunan gereja itu kan menjadi apa ya, sejarah tersendiri lah buat kalian gitu ya. Iya. Ada cerita-cerita yang lucu nggak, unik nggak? Mungkin dari Pak Babin tuh ada tuh. Yang di depan itu tuh, yang di depan. Mungkin ini karena kita sering sama Pak Asep ini di sosial. Di sampingnya itu ada sungai, kita ada sungai kan. Di samping itu ada sungai. Ada sungai, Pak. Ya itu mungkin Itu lagi bangun nih. iya lagi bangun. Kita tuh sampai mungkin ngobrol ke Om Asep, Om itu sampah di samping karena mungkin tidak kepedulian ini kan. Kita bukan ngomongin ini buang sampah, itu kan orang Babakan juga. Oh bukan orang Babakan juga ya? Mungkin karena terbiasa buang sampah di situ ada juga. Ya asal lempar katanya orang mana, orang sekitar berarti bukan orang setempat yang buang sampah di sini. Yang kita lucu itu apa? Ini orang udah ancang-ancang mau buat sampah, dia pakai mobil pickup kan. Oh, pakai mobil bom. Pakai mobil. Sampahnya banyak. Keadaan dia tertutup terpal. Wah ini saya udah curiga ini buang sampah. Dia nggak sadar, kita deketin. Mau abang? Dia jawab. Dia udah mentok kan, mau buka, udah buka, mau BAB Pak, udah BAB ke belakang. Itu. Dia mau, kamu mau apa BAB Pak? Ya udah BAB ke bawah. Jadi dia mau nggak mau BAB ke bawah. Alasannya mau buang sampah karena ketahuan ya itu. Udah mentok udah gak jawaban yang lain, suruh BAB, udah suruh BAB ke bawah, turun ke bawah. Ya itu yang lucu ya di sini. Yang mungkin saya menghimbau buat masyarakat. Angka baiknya kita buang sampah itu pada tempatnya ya. Apalagi ini kita bukan ngomongin desa mana atau desa mana, namanya di jalur umum, selalu lawan kendaraan. Angka baiknya kalau emang sampah-sampah sedikit dibakar di halaman atau gimana. Soalnya ini kita juga bukan desa nggak ada kepedulian. Desa itu mungkin udah kita omongin untuk buang sampah itu. Kemarin aja hampir ada 1 minggu ke belakang ya, kita udah angkut. Udah angkut, Pak. Udah angkut. Jadi itu sampah dari jalur ini tuh, khususnya di pinggir Koperasi itu kita udah angkut. Udah angkut. Ini baru seminggu udah penuh Udah lagi. penuh lagi. Saya mungkin udah negur tuh berapa kali. Oh, untuk dinas lingkungan hidup, Bu Kadis mungkin bisa berkunjung ke sini. Iya betul. Membantu permasalahan sampah ya. Iya. Karena sampah itu bukan hanya dari desa kan, hampir semua problem dari sampah kan. Iya. Diusahakanlah kalau misalnya membuang sampah jangan seenaknya gitu. Karena kan di desa sendiri harus bertanggung jawab kan, apalagi instruksi gubernur juga kan. Apalagi ini jalan provinsi, Pak. Jalan provinsi ke sungai lagi. Mukanya Koperasi kan ada di situ. Iya, Pak. sampah doang. Iya, makanya. Kita juga ibaratkannya bukan nggak diam gitu. Dari kemarin juga kalau misalnya ketahuan mah langsung Langsung. Mau ngapain kamu? Mau BAB Pak? Ya kayak gitu. Nah, itu yang lucu. Ya udah mau BAB terus. Oke, itu teman-teman. Terakhir Pak, ada harapan ke depan atau ada himbauan atau ada pesan-pesan buat masyarakat atau memang keluh kesah yang ingin disampaikan untuk pejabat terkait mengenai koperasi ini, silahkan. Kalau untuk pribadi saya sih ya saya tetap acuannya ngikutin aja dari Ngikutin pihak ya. pihak
yang dari koperasi ya, terutama Agrinas mungkin itu. Ya harapannya mah gitu sih, cepat berjalan lah. Biar ibaratkannya kita juga ada kegiatan usaha. Gitu. Biar ibaratkannya teman-teman juga, terus lingkungan juga bisa ibaratnya menikmati lah. Karena informasinya Pak untuk produk di koperasi ini lebih murah katanya. Karena kan ada produk-produk dari pemerintah gitu, yang BUMN katanya. Jadi segi harga juga nggak jauh gitu. Kan kebanyakan di warung-warung itu kayak minyak ya 15.700, tapi dijualnya itu kadang 18.000. Tapi kalau di sini berlaku HET itu ya, Pak? Iya, nah itu. Ya itu kan bagus Pak. Iya, jadi itu masyarakat juga masyarakat pasti seneng lah gitu. Ya mudah-mudahan ya banyak yang belanja juga ke sini produk-produk yang murah itu. Intinya gunakanlah momen ini sebagai acuan masyarakat buat maju bersama. Karena kemajuan koperasi itu ada di masyarakatnya sendiri, Pak. Iya. Kalau buat kita sendiri apa ya? Tadi banyak kalau desa maju itu cuma 3 hal yang mungkin pertama angka pengangguran udah berkurang. Yang kedua UMKM berjalan. Yang ketiga mungkin pemasukan buat ke desanya ada. Ya mungkin dengan adanya koperasi ini yang tadi 3 hal itu bisa tercukupi ya. Mungkin itu aja mungkin kita sama-sama berdoa mudah-mudahan koperasi ini bukan sekedar bangun aja megah, nanti mungkin pemasukannya juga megah juga. Saya juga kalau udah megah pemasukannya memang saya juga yakin ketika nanti programnya ini berjalan, ini sifat keuntungannya itu universal gitu. Ini kan permasalahan yang ada di sini kan banyak, kayak segi pengangguran, kemiskinan, dan gitu kan. Ya, terus nanti juga kan kita juga ada pemasukan PAD juga ke desa. Terus dari segi ekonomi juga ibaratnya berputar di dalam gitu, nggak bocor lah. Yang dari luar masuk ke sini. Gitu. Nah itu kan bagus.